wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ali Ramadan Channel. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas bagaimana menjadi seorang wedding videographer. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa kita intro dulu. Oke guys, jadi di sini ada beberapa tips untuk menjadi seorang wedding videographer. Nah, di sini ada beberapa tips menjadi seorang wedding videographer. Yang pertama yaitu kamera, ya. Dimana teman-teman itu harus memiliki kamera, ya. Jadi di sini saya memakai kamera, yaitu kamera Canon EOS M3. Ya. Jadi di sini saya memakai kamera Canon EOS M3 dengan memakai lensa Micro 35mm dan lensa kit dari bawaan kamera EOS M3 ini. Nah, kedua, oke guys, jadi kenapa saya memakai kamera lensa ini dari Micro 35mm 1.4, ya, dimana di sini kalau lensa Micro 35mm ini memiliki bokeh, ya, yaitu ketajaman yang bagus karena memiliki f yang sangat lebar, yaitu f1,4. Nah, kemudian selanjutnya kenapa saya memakai lensa kit dari bawaan Canon EOS M3 ini, ya, karena dimana lensa ini dia itu lebih wide, yaitu lebih wide dan juga lebih lebar, dimana kita saat pengambilan video itu bisa mengetahui dan menginspirasi nuansa daripada tempat acara itu, bisa kita shoot dari dekorasi dan pun dari tempat-tempat akad nikah. Nah, itu tadi, ya. Kemudian yang kedua, dimana yaitu SD card, ya, SD card atau kartu memori, ya. Di sini teman-teman harus memiliki SD card, ya. Tidak mungkin teman-teman tidak memiliki SD card, jangan lupa sampai ketinggalan saat kita melakukan syuting di lokasi, ya. Di sini saya memakai SD card dari SanDisk, yaitu 32 GB dengan 90 Mbps, ya. Jadi itu tadi saya memakai SD card dari SanDisk 32 GB dengan kecepatan 90 Mbps, ya. Nah, jadi ada dua SanDisk yang saya gunakan. Jadi teman-teman harus memiliki dua kartu memori itu. Jadi bisa kita sebagai cadangan, jangan sampai saat satu memori itu penuh, jadi tidak ada memori yang lain lagi, karena di dalam pengambilan video wedding videografi itu banyak sekali momen yang kita ambil, dimana jangan sampai kita kelewat momen, ya, karena itu akan dimasukkan ke dalam video. Jadi teman-teman harus memiliki dua cadangan SD card untuk pengambilan video, ya. Kemudian selanjutnya lensa. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan lensa apa yang saya gunakan dalam pengambilan wedding videografi atau wedding cinematic ini, ya, dimana di sini ada lensa Micro 35mm f1.4, yaitu memiliki ketajaman yang sangat bagus buat saya dan memiliki estetik, yaitu bisa blurnya itu atau bokehnya itu sudah bagus buat saya. Dan juga lensa standar dari kamera yang buat saya syuting ini, yaitu kamera Canon EOS M3, yaitu dari lensa bawaannya dari kamera ini ada dari 1555, ya, itu 1555 dari lensanya ini yang saya bawa untuk proses syuting ini. Jadi buat saya lensanya ini sudah cukup bagus untuk pengambilan atau dalam pembuatan wedding videografi. Nah, kemudian selanjutnya tripod, ya. Jadi di sini teman-teman harus memiliki alat, ya, yaitu tripod ataupun monopod dan juga atau sejenis lainnya, ya. Buat, ya, dimana teman-teman itu memiliki tripod itu untuk pengambilan video,
Dimana tripod ini jika teman-teman hanya standby saja bisa menggunakan tripod ataupun menggunakan monopod ya. Monopod juga itu juga sangat bagus dalam pengambilan videografi dalam videografi wedding ya. Monopod juga itu bisa memiliki ukuran, ada yang kecil, ada juga ada yang besar, dan juga dalam pengambilan itu kita bisa merubah ataupun posisi-posisinya itu bisa kita lakukan dengan sesuka hati ya. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman tidak memiliki tripod ataupun monopod, bisa menggunakan tangan atau handheld ya, dimana itu handheld ini bisa lebih leluasa kita kemana-mana jika menggunakan handheld ya, dibandingkan menggunakan tripod ataupun monopod ya. Karena jika menggunakan monopod ini teman-teman itu akan lebih susah ya, dimana jika monopod ini ataupun tripod ini masih kita membuka kaki-kaki atau ujung-ujung dari monopod atau tripod ini yang saat kita pengambilan video. Jika kita menggunakan handheld ataupun tangan ya, itu tadi kita lebih leluasa dalam pengambilan videonya, bisa kita ke arah kemana-mana dibandingkan menggunakan tripod ataupun monopod itu. Nah, kemudian selanjutnya gimbal ya. Di sini teman-teman harus memiliki gimbal ya, dimana gimbal juga ini berfungsi sangat penting dan berperan penting dalam pengambilan video sinematik ataupun dalam pengambilan wedding videography, dimana gimbal ini kita bisa mengetahui kamera movement dalam pengambilan video wedding ini ya. Karena itu dalam wedding videography itu kita harus menguasai ataupun banyak inspirasi dan juga banyak yang kita ambil ya, angle sesuai yang kita lakukan dan juga yang kita mau, itu pokoknya sesuai dengan inspirasi teman-teman semua dalam pengambilan angle ataupun pengambilan video dalam wedding videography ini untuk pengambilan videonya. Jadi sesuai teman-teman semua, jadi harus sesuai dengan imajinasi teman-teman semua, keluarkan saja apa yang perlu diambil dan yang mana yang penting ya dan bagus untuk diambil, itu tadi ya. Oke guys ya, maaf teman-teman, maaf ya suaranya agak kurang bagus karena saya syuting di dalam ruangan ini, karena saya berada di samping jalan dan banyak kendaraan yang masuk ya. Oke, dan terakhir itulah tadi beberapa tips yang saya gunakan buat teman-teman semua yang ingin terjun di dalam wedding videography ini. Oke lah teman-teman semua, terima kasih telah ikuti video ini, dan apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Nah, terima kasih telah ikutin video ini, dan ketemu lagi di videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya agar lebih semangat lagi saya buat video atau tutorial yang lainnya tentang menyangkut tentang fotografi, videografi, dan lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.